Sebelum lanjut, bantu tekan tombol subscribe dan like channel ini jika sudah. Terima kasih. Dan saya doakan buat teman-teman yang sudah melakukannya, diberi kesehatan dan rezeki yang berlimpah. Amin. Setiap tim yang lain selesai menyusun kelengkapan berkas-berkas, kami bertugas untuk menyortir dan kemudian membuatkan konsideran laporannya, serta membuatkan rincian anggaran yang berkaitan dengan berkas tersebut. Ini artinya tim kami akan lebih banyak lemburnya dibandingkan tim-tim lain dalam ruangan ini. "Woi, ada yang mau nitip minuman? Saya mau ke kantin, lagi suntuk nih," kataku kepada teman-teman sekantorku. Sontak mereka mengangkat kepala dari rutinitas mereka dan masing-masing menyebutkan pesanannya. Kecuali Rahma tentunya, dia diam saja dan tetap aktif dengan laptopnya. Aku menghampiri mejanya. "Ummu Kalila, mau nitip apa?" tanyaku dengan suara pelan, takut menyinggung. Rahma seperti kelihatan agak terkejut karena aku mengetahui kunyahnya. Entar aja deh, Kang." Ya nggak enak toh, masa semua orang pada mengunyah terus Bu Rahma tidak? Iya deh, es teh tawar aja. Oke, sip. Aku turun ke kantin dan memesan semua yang disebutkan teman seruanganku. Rupanya pesananku terlalu banyak. 10 minuman artinya 10 gelas. Belum lagi ditambah gorengannya. Biarlah nanti kuantarkan pakai baki aja lah kalau kayak gini. Ketika minuman terhidang di baki, andalanku langsung memberikan ke Rahma. Ini hanya untuk pancingan saja karena strategiku adalah bermain sangat cantik. Aku tidak ingin terkesan terburu-buru untuk mencintainya. Biarlah insting yang berbicara. Untung saja hari itu hanya Rahma yang memesan es teh, sehingga tidak susah bagiku untuk menandai minumannya. Seperti biasa, aku kemudian membawakan minuman itu di baki dengan berlaga seperti office boy. Tentunya teman-teman sekantorku telah hafal dengan perilakuku ini yang kadang suka nyeleneh, termasuk ini salah satunya, mencoba untuk mengajak mereka bercanda. Sesampainya di ruanganku, kubagikan minuman itu kepada seluruh pegawai yang sudah memesan kepadaku. Mereka kadang mencandaiku dengan pola-pola yang berlaga OB, lalu kembali ke rutinitasnya masing-masing sambil menunggu gorengan yang akan diantarkan oleh pelayan kantin. Beberapa waktu setelahnya, aku selalu mencuri-curi pandang ke arah Rahma. Tampak matanya yang indah beberapa kali dipicingkan dan dipejamkan dengan erat. Kondisi yang canggung ini membuatku menceritakan sebuah jok. Awalnya hanya jok biasa. Hahaha. Mereka akhirnya tertawa rame-rame. Berbagai gelak tawa terdengar menyambut jok yang kulemparkan. Aku puas karena jok yang kulemparkan ternyata mengena. Dan lebih hebat lagi, kulihat bau Rahma agak terguncang-guncang. Ternyata dia lagi tertawa. Rahma tertawa meskipun aku tidak mendengar suaranya. Beberapa teman sekantor menimpali jokku lalu mereka kembali ke rutinitasnya. Aku pun kembali ke rutinitasku hingga ku dengar suara Rahma pelan. "Akang ini pintar ngelucu juga ya." Dia mulai terhibur. Untuk pertama kalinya Rahma menimpali lawakanku dengan sebuah komentar. Kemudian kulihat Rahma yang masih sibuk mengetik. Pandanganku kembali beralih ke teman-teman kerjaku yang ternyata juga memandangku. Pasti mereka heran karena untuk pertama kalinya mereka mendengarkan celoteh Rahma.
hanya mengangkat bahu kepada mereka lalu kembali membalas Rahma. Hehe, lumayan untuk meregangkan otot dan otak, Bu. Lucu juga, Kang, kata Rahma pelan. Entah mengapa, dadaku seperti bergerumu. Rasanya seperti baru saja mendapatkan hadiah mobil Alphard sebanyak 5. Namanya dia, seorang yang penuh misteri. Bisa memancingnya saja seperti ini sudah sangat bahagia bagiku. Sejak saat itu, ada suasana yang berubah di kantor pada hari-hari setelahnya. Suasana kini menjadi lebih hidup karena Rahma juga sudah mulai menanggapi setiap joke yang diceritakan, baik olehku maupun oleh teman yang lain. Bahkan suatu ketika aku pernah menceritakan joke yang agak-agak sedikit menyinggungnya. Semua teman-teman tertawa, tentu saja termasuk Rahma. Aduh, bahagia banget lihat dia ketawa, euy. Namun sejauh ini satu hal yang masih membuatku penasaran kepadanya. Mengingat saat aku memberikannya es teh manis kepadanya, reaksinya masih biasa aja. Memang sih menunjukkan sedikit gelagat wanita yang tidak normal. Sudahlah, mungkin dia bisa menahannya. Beberapa teman pun sudah tidak canggung lagi mengomentari ceritaku dengan komentar yang sama-sama sepertiku. Meskipun Rahma hanya diam saja, tidak kupikiri kalau dia juga terhibur dengan tingkah pola kami. Tentunya aku juga tidak pernah lupa untuk selalu mencari celah untuk menyelesaikan rutinitasku terhadapnya. 3 hari semenjak itu terdengar kabar kalau Dian, rekan setim kami, terkena sakit tipes dan harus dirawat intensif di rumah sakit. Tentunya ini menjadi kendala tersendiri karena dengan tidak adanya Dian, otomatis kinerja kami akan terpengaruh. Waktu untuk mengerjakan laporan akan menjadi lebih lama. Tetapi Tuhan itu maha adil. Di balik setiap kesusahan, Dia telah menyiapkan kemudahan yang lain. Dengan sakitnya Dian, mau tidak mau frekuensi waktuku bersama Rahma menjadi lebih besar. Dan aku tentu saja suka itu. Rahma adalah sebuah misteri ilahi yang menjadi tantangan tersendiri bagiku. Entah mengapa, kian hari berlalu, kian besar rasa sayangku untuk bisa mendapatkannya. Tentunya dengan bantuan perasaan ini terhadapnya.